Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan materi terkait persepsi dan pengambilan keputusan individu yang bersumber dari Stephen P. Robbins dan Timothy H. Judd. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Fauzia Husna Atika dengan NPM 006, 2 Sulkhanu Rizko Wahyudi dengan NPM 0009, 3 Putri Ratnasari dengan NPM 0014. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu terkait apakah yang dimaksud dengan persepsi. Nah, persepsi adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Ada 3 faktor. Yang pertama, faktor-faktor pada penilai, yang terdiri atas sikap, motif, minat, pengalaman, dan ekspektasi. Yang kedua, faktor-faktor pada situasi, terdiri dari waktu, latar kerja, latar sosial. Yang keempat, faktor-faktor pada target, terdiri dari inovasi, pergerakan, suara, ukuran, latar belakang, proksimitas, dan kesamaan. Untuk yang selanjutnya yaitu persepsi orang tentang membuat penilaian atas orang lain. Ada teori atribusi, yaitu sebuah percobaan untuk menentukan apakah perilaku seorang individu disebabkan dari internal maupun eksternal. Yang selanjutnya, 3 penentu teori atribusi. Ada 3, yaitu perbedaan, merujuk pada apakah seorang individu menampilkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Yang kedua, konsensus, ketika setiap orang menghadapi situasi yang sama dan memberikan respon yang sama. Yang ketiga, latar sosial, semakin konsisten perilakunya, semakin sering kita mengatribusikannya pada penyebab internal. Untuk yang selanjutnya yaitu jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum. Ada 4. Yang pertama, persepsi selektif, kecenderungan untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang seseorang lihat dalam basis minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Yang kedua, efek halo, yaitu kecenderungan untuk menggambarkan impresi umum mengenai seorang individu berdasarkan karakteristik tunggal. Yang ketiga, efek kontras, yaitu evaluasi atas karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul dan berperingkat lebih tinggi atau rendah dalam karakteristik yang sama. Yang keempat, stereotip, yaitu menilai seseorang berdasarkan persepsi mengenal kelompok asalnya. Untuk yang selanjutnya ada aplikasi spesifik dari jalan pintas dalam organisasi. Yang pertama, wawancara kerja. Wawancara membuat penilaian perseptual yang seringkali tidak akurat dan menggambarkan kesan awal dengan cepat mengakar. Yang kedua, ekspektasi kinerja, yaitu istilah prediksi, pemenuhan diri, dan efek Pygmalion menjelaskan bagaimana perilaku seseorang individu ditentukan oleh ekspektasi orang lain. Yang terakhir ada evaluasi kinerja, yaitu masa depan seorang pekerja sangat terikat dengan penilaian, promosi, kenaikan gaji, dan kelanjutan pekerjaan adalah beberapa hasilnya yang objektif maupun subjektif. Untuk yang selanjutnya yaitu hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individual. Setiap keputusan membutuhkan kita untuk menginterpretasi dan mengevaluasi informasi. Proses perseptual kita akan mempengaruhi hasil akhir. Selama proses pengambilan keputusan, kesalahan perseptual seringkali muncul sehingga dapat membiaskan analisis dan kesimpulan. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Mas Rizko dipersilahkan. Terima kasih, dan selanjutnya ada pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama, model rasional, rasionalitas terbatas, dan intuisi. Pengambilan keputusan rasional. Model pengambilan keputusan rasional mengasumsikan bahwa pengambilan keputusan memiliki informasi yang komplit, mampu mengidentifikasi semua opsi yang relevan dengan tidak bias, dan memilih opsi dengan utilitas tertinggi. Selanjutnya, rasionalitas terbatas. Kemampuan terbatas dalam memproses semua informasi membuat tidak mungkin untuk mengasimilasikan semua informasi yang diperlukan untuk optimalisasi. Selanjutnya, intuisi.
Pengambilan keputusan intuisi terjadi di luar pikiran sadar, berpegang pada asosiasi politis atau kaitan antara potongan-potongan informasi yang tidak sama, cepat, dan secara efektif dibebankan, berarti melibatkan emosi. Yang kedua, ada bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Bias terlalu percaya diri. Individu yang memiliki kecerdasan intelektual dan interpersonal paling lemah paling mungkin berlebihan dalam mengestimasi kinerja dan kemampuannya. Bias konfirmasi. Proses pengambilan keputusan rasional mengasumsikan bahwa kita mengumpulkan informasi objektif. Bias ketersediaan. Kecenderungan untuk mendasarkan penilaian pada informasi yang siap tersedia. Riset terbaru mengidentifikasikan bahwa sebuah kombinasi atas informasi yang siap sedia dan pengalaman langsung kita dengan informasi yang sama khususnya sangat berdampak pada pengambilan keputusan. Eskalasi komitmen. Kecenderungan untuk mengekskalasi komitmen seringkali karena meningkatnya alasan-alasan non-rasional. Kesalahan acak. Kecenderungan untuk percaya mampu memprediksi hasil peristiwa acak adalah kesalahan acak. Aversi risiko. Kecenderungan untuk memilih hal-hal yang pasti daripada hasil yang berisik adalah aversi risiko. Bias retrospeksi. Kecenderungan untuk salah dalam mempercayai bahwa kita dapat memprediksinya secara akurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Putri Ratnasari. Pengaruh dalam pengambilan keputusan, perbedaan individu dan batas organisasi. Perbedaan individu, kepribadian. Riset tentang kepribadian dan pengambilan keputusan menyatakan kepribadian mempengaruhi keputusan kita. Jenis kelamin. Riset atas kontemplasi menawarkan pandangan mengenai perbedaan jenis kelamin dalam mengambil keputusan. Kontemplasi bermakna berefleksi dalam waktu yang lama. Dari segi pengambilan keputusan, itu berarti memecahkan atau memikirkan masalah. Kemampuan mental. Orang-orang dengan level kemampuan mental yang lebih tinggi mampu memproses informasi lebih cepat, memecahkan masalah lebih akurat, dan lebih cepat sehingga mungkin mengekspresikan mereka juga lebih sedikit beresiko saat mengambil keputusan. Meski demikian, kemampuan mental tampaknya hanya membantu orang-orang menghindari beberapa masalah tersebut. Selanjutnya yaitu batas organisasi. Organisasi dapat membatasi pengambilan keputusan, menciptakan revisi dari model rasional. 1. Evaluasi kinerja manajer dipengaruhi oleh kriteria yang menjadi dasar mereka dievaluasi. Yang kedua, sistem imbalan. Sistem imbalan organisasi mempengaruhi pengambilan keputusan dengan menyarankan pilihan apa yang memiliki pembayaran pribadi yang lebih baik. 3. Peraturan baku. 4. Batas waktu sistem. Hampir semua keputusan penting muncul dengan tenggat waktu eksplisit. 5. Contoh historis, keputusan tidak dibuat dalam ruang vakum, tetapi mereka memiliki sebuah konteks. 3. Kriteria keputusan etis. Ukuran etis pertama adalah utilitarianisme yang mengusulkan pengambilan keputusan hanya berdasarkan outcome atau keluaran. Idealnya untuk memberikan yang paling baik dalam jumlah yang paling besar. Kriteria etis lainnya adalah untuk membuat keputusan konsisten dengan kebebasan dan hak fundamental seperti yang tercantum dalam Piagam Hak Asasi. Kriteria ketiga adalah untuk menanamkan dan mendorong aturan-aturan dengan adil dan netral untuk memastikan keadilan atau distribusi yang merata atas manfaat dan biaya. Kreativitas, pengambilan keputusan kreatif, dan inovasi dalam organisasi. Kreativitas membuat pengambilan keputusan untuk secara penuh menilai dan memahami masalah, termasuk melihat masalah yang tidak dapat dilihat orang lain.
Perilaku kreatif. Perilaku kreatif terjadi dalam 4 langkah yang masing-masing mengarah pada yang berikutnya. 1. Formasi masalah. Formulasi masalah didefinisikan sebagai tahapan perilaku kreatif di mana kita mengidentifikasi sebuah masalah-masalah atau peluang yang membutuhkan sebuah solusi yang belum diketahui. Mengumpulkan informasi. Pengumpulan informasi adalah tahapan perilaku kreatif ketika solusi-solusi yang mungkin atas masalah diinkubasikan berbasis individu. Yang ketiga, pemunculan ide. Dan yang keempat, evaluasi ide adalah proses perilaku kreatif di mana kita mengevaluasi solusi-solusi potensial untuk mengidentifikasi yang terbaik. Yang selanjutnya yaitu penyebab perilaku kreatif. 1. Potensial kreatif. Dan yang kedua, lingkungan kreatif. Selanjutnya, keluaran dan kreatif. Kita dapat mendefinisikan keluaran dan kreatif sebagai ide-ide atau solusi-solusi yang dinilai baru dan berguna oleh pemangku kepentingan yang relevan. Pembaharuan itu sendiri tidak menghasilkan sebuah hasil kreatif jika tidak berguna. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, kami memohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa kita diskusikan saat pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.